Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah. Ilmu balaghah di sini bahasanya adalah ilmu ma'ani, ya. Temanya adalah amar. Ya, amar ini adalah termasuk dari insya tolabi, ya. Yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, ya. Atau pembahasan sebelumnya. Ya, amar. Amar itu apa? Ya, al-amru talabu husul fi'li ala wajhil isti'la minal a'la ilal adna. Jadi meminta berhasilnya suatu pekerjaan atas dasar lebih tinggi. Lebih tinggi ini derajatnya, ya. Jadi perintah lebih simpelnya adalah makna perintah. Lil amri arba'u siyagin wahia. Jadi amar itu mempunyai 4 bentuk. Apa saja? Yang pertama adalah fi'il amar. Bentuknya adalah fi'il amar. Contohnya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taatlah kepada Allah, Rasul, dan penguasa kalian. Nah, ini adalah suatu perintah, ya, perintah dari Allah kepada hambanya, dari atas ke bawah. Ini adalah bentuk dari fi'il amar. Mana bentuknya? Yaitu ati'u ini. Nah, ini adalah amarnya. Ati'u. Ini juga ya, itu ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Afsus salama wa'at'imut ta'ama wasilul arham. Di afsus salam wa'at'imus ta'am wasilul arham, yaitu ini adalah perintah Nabi kepada sahabat yang ada di Madinah, kalau tidak salah seperti itu. Ya, ketika Nabi belum berselang begitu lama, yaitu orang-orang beriman dikumpulkan dan Nabi bersabda, sebarkanlah salam, berilah mereka makanan, dan sambunglah kekerabatan kalian. Jadi ini adalah amar Nabi kepada sahabat. Nah, jadi Nabi ke sahabat dari atas ke bawah. Ini fi'il, bentuknya fi'il amar. Itu yang tadi. Mana? Yaitu afsu, at'imu, dan silu. Nah, ini adalah bentuk dari fi'il amar atau sighah dari fi'il amar. Bentuk yang kedua adalah al-mudhari'ul makrun bila mil amar. Mudhari' makrun bila mil amar. Jadi mudhari' yang disertai dengan lam amar atau lam perintah. Nah, ini contohnya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Agar berikanlah infak orang yang kaya atas kekayaannya. Liyunfiq. Mana bentuknya? Bentuk dari mudhari' makrun dengan lam amar, ya ini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Contoh kedua, liyarhamil aqwiya'ud du'afa. Hendaklah orang kuat atau ya orang kuat itu memberikan belas kasihan kepada du'afa atau orang kaya, ya. Liyarhamil aqwiya'id du'afa. Mana bentuknya mudhari' dengan lam amarnya, ya ini liyarham. Nah, ini sighah amar yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga adalah isim fi'il amar. Isim fi'il amar yaitu kalimat yang menunjukkan makna fi'il tapi tidak bisa menerima alamat fi'il. Itu adalah isim fi'il amar. Tapi maknanya adalah fi'il. Jadi maknanya adalah fi'il.
Contohnya, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi mana alaikum ya, alaikum ini adalah isim dari fi'il amar, yaitu ini ya, alaikum. Alaikum adalah isim fi'il amar. Ini bukan huruf jar ya, dan kum itu juga bukan dhamir muttasil, bukan ya. Ini menunjukkan makna perintah, yang artinya bagaimana? Ya, artinya adalah jagalah kalian terhadap diri kalian, tidak akan mencelakai kalian orang-orang yang sesat itu ketika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Amarnya adalah alaikum. Ya. Jadi di sini adalah isim fi'il amar, bentuknya atau contohnya adalah alaikum. Jadi itu. Nah, contoh yang lain adalah soh ya talamiz. Soh ya talamiz, diamlah hai murid. Nah, soh, ini adalah isim fi'il amar juga. Ya. Bentuk yang keempat yaitu al-masdarun naib an fi'lihi. Jadi masdar naib, masdar yang mengganti dari fi'ilnya. Fi'ilnya itu tidak disebutkan, yang disebutkan adalah masdarnya. Jadi masdar yang mengganti fi'ilnya. Contohnya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua itu berbuat baiklah. Mana itu ihsana ya, ini. Contoh yang lain adalah jama'atan, sur'atan. Jama'atan masdar tapi maknanya juga perintah. Sur'atan bentuknya juga masdar tapi maknanya juga perintah. Ya, ini jama'atan, sur'atan. Nih. Oke. Selanjutnya, qad takhruju siyahul amri an ma'nahal hakiki ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqil kalam. Jadi terkadang ya, kadang-kadang bentuk amar itu keluar dari makna aslinya kepada makna yang lain. Jadi amar itu tidak hanya berbentuk perintah saja, tapi bentuknya ada macam-macam, maknanya ada macam-macam. Tapi itu juga disebut dengan amar. Yang pertama adalah irsyad. Al-irsyad yaitu petunjuk. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, berilah maaf dan ajaklah mereka kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sihwatnya khudh, wa'mur dan a'rid. Tapi maknanya lebih kepada makna irsyad. Jadi memang bentuknya amar, tapi maknanya lebih kepada irsyad, petunjuk. Mana yang kedua adalah doa. Ad-doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Nah, jadi ini adalah doa itu permintaan dari bawah ke atas. Kebalikan dari amar sebenarnya, kebalikan dari amar yang hakiki, yaitu dari atas ke bawah. Makna amar kan makna perintah. Yang merintah biasanya ya orang yang lebih atas. Tapi kalau doa yaitu permintaan dari bawah ke atas, dari hamba ke Tuhannya. Ya, ini. Mana? Ya ini. Contohnya Rabbi syrahli sadri, israh ini. Lapangkanlah, yasir ini, wahlul ini. Ini kalau tidak salah ya doa dari Nabi Musa ya. Jadi ini doa dari Nabi Musa kepada Allah.
Mana yang ketiga adalah al-iltimas. Al-iltimas adalah permohonan dari orang yang sederajat. Jadi maksud dari sederajat itu ya sama-sama derajatnya, murid kepada murid, teman kepada teman, orang kepada orang, gitu saja. Nanti ini kita baca, tolong berikan saya kitabmu Atini. Nah ini mananya adalah mana iltimas, permohonan dari orang yang sederajat. Yang keempat adalah at-tamani. At-tamani adalah harapan yang mustahil terjadi. Jadi harapan yang mustahil terjadi. Faya mautu innal hayata dzamimah wa ya nafsu jiddi innal dahraka hazilun. Wahai mati, datanglah, sesungguhnya hidup ini tercela. Wahai jiwa, sungguh-sungguhlah kau karena umurmu telah kurus. Ini mana letter like-nya ya. Jadi ini adalah orang yang putus asa mengharap sebuah kematian dengan segera. Dia merasa hidup itu rendah dan hina. Yang dia panggil adalah zur. Zur, kematian. Datanglah. Nah, ini loh, zur. Dan juga berkata kepada jiwa, bersungguh-sungguhlah. Ini juga termasuk adalah tamani. Nah, ini tamani. Mana selanjutnya adalah taswiyah. Taswiyah itu ya sama, ish azizan au mut syahidan. Hiduplah dengan mulia atau mati dengan syahid. Mana yang lebih baik? Ya sama-sama enaknya. Mati dengan hidup dengan mulia atau mati dengan syahid. Ya sama-sama enaknya. Makanya disebut dengan makna taswiyah. Selanjutnya adalah takhyir. Yang keenam ya, takhyir. Takhyir itu pilihan. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikailah Hindun atau saudara perempuannya. Ya, milih kan? Ini adalah pilihan. Jadi harus salah satu karena ini adalah pilihan. Tidak bisa menikahi Hindun dan saudara perempuannya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus salah satu. Itu disebut makna takhyir. Selanjutnya adalah makna ta'jiz. Ta'jiz itu apa? Melemahkan. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkanlah bukti-bukti kekuasaanmu jika kau adalah orang yang benar. Tapi apa? Tapi mereka tidak akan bisa memberikan bukti kebenaran itu. Ini disampaikan kepada musuh-musuh agama pada waktu itu, pada saat itu ya. Jadi kan musuh-musuh agama memusuhi agama. Jadi ditantang, datangkanlah bukti-bukti kekuasaanmu jika kau adalah orang yang benar. Tapi tidak bisa mereka membuktikannya. Maka ini adalah melemahkan, sifatnya melemahkan atau maknanya melemahkan. Selanjutnya at-tahdid. Apa itu tahdid? Tahdid itu adalah ancaman. Idza lam takhsha aqibatal layali walam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak takut akibat daripada waktu malam dan kau tidak malu berbuat semaumu, maka lakukan saja apa yang kamu inginkan. Tapi ini bukan berarti tanpa ada risiko ya. Jadi mengatakan seperti ini bukan berarti tanpa ada risiko. Tapi ini bermakna ancaman, bernada ancaman. Lakonono nek wani, kayak gitu. Jadi itu perintah, tapi perintahnya adalah perintah berupa ancaman. Meneo gak popo. Nah, meneo sing dawur. Nah, itu adalah bernada ancaman. Yang selanjutnya adalah al-ibahah. Apa itu ibahah? Boleh atau sama saja. Makna dari ibahah ya. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Makan atau minumlah sampai jelas tampak benang putih dari benang hitam dari waktu fajar.
Artinya bagaimana? Yaitu artinya fajar sampai terbit, disitulah batas dari makan dan minum. Ya, boleh kulu saja, boleh wasrobu saja, atau boleh kedua-duanya, atau boleh tidak kedua-duanya. Ini makna dari ibahah. Jadi boleh makan saja, boleh wasrobu saja, atau boleh keduanya, atau tidak keduanya. Ini disebut dengan ibahah, makna ibahah boleh. Ya, itu ya. Jadi ini adalah amr, yang mana amar ini ada 4 bentuk ya. Kita yang pertama adalah fi'il amar, mudhari makrun bilamil amar, isim fi'il amar, dan juga masdar naib an fi'li, masdar pengganti dari fi'ilnya. Dan makna amar sendiri itu ada beberapa macam yang kami sebutkan. Ada 9 macam: irsad, doa, iltimas, tamani, taswiyah, takhir, ta'jiz, tahdid, dan ibahah. Ya, itu adalah materi atau penjelasan dari ilmu ma'ani amar. Ya, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya persilahkan, insya Allah akan saya jawab nanti. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.